Di situ baru kayak apa ya? Ini mungkin Allah lagi ngebersihin saya di situ tuh. Dan ibaratnya musibah yang bertubi-tubi di situ. Bagi saya gitu. 2018 kita itu menuju hijrah tuh. Menuju hijrah. Namun kata saya mungkinnya jadi asbabnya Allah kasih hidayah itu dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat siang, salam sejahtera. Udah lama nih gue nge-podcast. Gue kali ini temanya beda, menyambut bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ya. Yang insya Allah di minggu depan kita akan menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Nah, gue punya channel Bonser Channel ini udah 3 tahun, produksi tentang seputar Ramadan. Baru ini nih gue produksi nih setelah 3 tahun. Nah, gue berpikir panjang dengan perjalanan Bonser Channel, akhirnya gue bikin produksi tentang untuk sementara lingkungan alumni STM, bagaimana hidupnya mengalami sisi religinya dari spiritualnya sampai hijrahnya dia. Ya, gue namain ini namanya SOTR ya, bukan sahur on the road tapi Story of the Religion. Jadi semua narsum di sini punya sisi cerita masing-masing sampai dia di titik hijrahnya dia seperti yang sekarang ditemuin sekarang ini kepada semua alumni STM. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat ngisi bulan Ramadan, diambil baiknya, dibuang negatifnya, tapi mudah-mudahan isinya daging semua nih buat penonton Bonser Channel. Ya, sebelah gua udah gak asing. Ya. Kira-kira hampir setahun ya. Iya, hampir setahun yang lalu di channel sebelah yang gue produksi juga. Dia bercerita tentang nostalgia nih. Ini kalau dari CS ini generasi Gen Z katanya. Informasi CS nih. Tapi gue bilang generasi milenial. Tapi emang nggak pandang umur, apapun bentuknya, kita manusia akan kembali ke fitrah. Kita akan ada di sisi baik yang diinginkan semua manusia ya. Nah, gue pengen tahu nih hijrahnya atau sisi religi dari spiritualnya sebelah gue ini. Yud, saya dulu Yud. Apa salam-salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dah beberapa yang kenal Ane Gayut, aslinya Abdul Latif, alumni SMKN 34 Jakarta, STM 6 Keramat Raya, tahun 2013. 2013. Oke. Ketemu lagi kita. Sebelumnya WA terus. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini aneh minum ya? Siap, silakan. Yud, ini kan kita memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Materinya sih tentang ya mungkin kisah-kisah awalnya, kisah-kisah ente selama dari kecil, dari lahir sampai sekarang berumah tangga, bulan Ramadan yang pernah ente alami dari ente kecil, apa yang ente inget, mungkin sama yang lain atau gimana gitu. Ya, kalau kisah kecil dibilang aneh, anak Betawi yang merantau ya, merantau tapi dari kecil. Merantau dari kecil. Iya, merantau dari kecil. Dari lahir mah asli Tangerang. Ciledug sana kan. Lahir di Ciledug, gede di sono sampai SD, sampai almarhum ibu tuh meninggal, mamanya meninggal. Nah, mamanya meninggal tuh di Larangan, Jakarta Barat, Joglo, daerah Joglo. Setelah orang tua meninggal, baru memulai hidup yang berbeda di situ. Setelah dari situ, ya kan, aneh dititipin di tempat orang Nasrani sama orang tua. Sempet di daerah Ciledug juga. Ciledug juga. Jadi ini saudara apa nih? Enggak, tetangga. Karena kondisi kita mau lanjut SD, mau pindah Nanggung, ya udah lanjut di situ. Sementara orang tua di Hutan Kayu di Jakarta Timur, kita di situ hidup sendiri.
Itu di usia kelas 4 SD. Kelas 4 SD. 4 SD. Udah ngerasain hidup sendiri gitu. Ya walaupun ada orang tua asuh dari orang Nasrani itu. Apa yang ente ingat di situ? Ya ingat di situ ngaji mah tetap ngaji kita. Dulu aneh ngaji Iqra lah, zaman-zaman kecil ya kan. Ngaji Iqra. Alhamdulillah ya mereka mah toleransi sama kita. Waktunya sholat kita tetap disuruh sholat walaupun masih anak-anak. Suruh ngaji tetap kita ngaji. Di situ di rumah namanya Bu Salamah dulu. Itu cuma 1 tahun lah. 1 tahun sampai kelas 6. Sampai kelas 5 mau kelas 6. Dari kelas 6 semester 2 pindah ke rumah temen orang Nasrani juga. Sampai-sampai aneh mau dimasukin ke agama mereka gitu kan. Nah itu tapi ya kembali kan keyakinan kita tetap dengan Islam gitu. Nah berpijak dari situ sampai kita lulus SD, baru kakaknya masukin aneh di pondok pesantren. Daerah Parung Bogor. Al-Asriya Nurul Iman. Itu Habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu masuk ke sana, tapi nggak lama, cuma 1 tahun, 1 tahun setengah lah ada. 1 tahun setengah karena nggak kuat dengan adaptasinya ya? Adaptasi di sana ya, dari mulai penyakit tidur kasur bareng-bareng gitu ya? Nah itu pokoknya korek. Oh ya penyakit pesantren ya bilang. Pesantren kayak gitu anak-anak. Emang sih katanya kalau nggak ngelaluin itu ilmunya nggak masuk kalau kata Habib mah begitu. Oh ada yang seperti itu bilang? Ada. Habib ngomong gitu kalau ente gak ngerasain kesrek bukan jadi santri namanya. Tapi zaman dulu begitu rata-rata. Yang kesrek tuh wajib santri pasti kena katanya. 1 tahun setengah masuk ke pesantren. Akhirnya kabur. Alasan sakit. Dijemput sama paman saya itu. Dijemput paman saya. Nah, karena kondisinya itu nggak dapat ijazah, ya kan, akhirnya mau nggak mau kita kudu ini sekolah yang dapat ijazah. Sekolah dapat ijazah, masuklah. Jadi gini, sebelum masuk itu saya silaturahmi sama orang tua dia, sekarang jadi orang tua asuh saya kan di daerah Joglo juga, tapi dari beliau ini pimpinan panti asuhan. Jadi karena di rumahnya itu setelah saya silaturahmi, karena di rumahnya itu perempuan semua, jadi si bapak ini nyuruh saya buat masuk di panti asuhan. Masuklah di panti asuhan sampai kelas 2 SMP. Masuk panti asuhan Muhammadiyah di Srengseng tapi ya. Srengseng masuk SMP Muhammadiyah 35 di Seskual. Oh, ente sempat sekolah bukan yang di pintu air tuh beda tuh. Setelahnya. Ente di Muhammadiyah dulu. Oh. Terus Nah, sebenarnya dari situ Bang, dari awal emang kita udah ngaji mah tetap ngaji terus. Gitu ibaratnya. Ngaji tetap ngaji. Nah, dari situ aneh mulai frustasi di panti. Adalah beberapa aib di panti yang harus saya ceritain, tapi bikin hati saya tuh down. Bikin hati aneh down sehingga gimana caranya biar keluar dari sini. Akhirnya kita bikin masalah. Bikin masalah beli ini intisari. Beli intisari, kita minum, ketahuan mabok kan. Kita sengajain ngomong sama teman-teman kayak gini. Akhirnya kecium baunya, habis lah saya dipukulin dari situ. Dok. Tapi keluar. Akhirnya besok 2 hari kemudian kita keluar. Karena kalau ya bingung juga kalau kita minta mundur pasti ditarik-tarik lagi. Tarik-tarik lagi, jangan sampai kayak gitu. Akhirnya pas dikeluarin, saya diangkat sama kakak saya tuh di Bekasi, baru masuk ke MTS Khairul Falah di Bekasi itu, sekolah agama juga masuk, sampai lah lulus di situ. Tapi pas di MTS di SMP Kapal itu, malah kita mulai ini ngikut ke anak-anak STM, karena di sana tuh kita dunia remaja lah ya. Dunia remaja masuk situ, ya teman-teman anak-anak Risau, Mesir, anak-anak BK. Waktu SMP tuh? Iya, kita anak-anak mereka lah yang abang-abangannya mereka gitu kan. Jadi otomatis karena kita masuk ke dunia mereka, udah tuh belajar agama tuh kurang. Mulailah down. Mulai down. Masuk SMP ya kan, sampai lulus SMP di Khairul Falah, alhamdulillah dapat ijazah di situ. Barulah pindah ke Rawakuning, dari Bekasi pindah ke Rawakuning. Pulau Gebang tuh baru masuk ke STM. SMK 34.
Di STM masih lingkungan yang tadi lu ceritain masih ketemu tuh ya? Enggak. Pas di STM yang tadi itu abang-abang udah lepas. Udah lepas. Udah lepas. Ini dunia baru lagi nih. Ini baru lagi di Tapi STM. dunia remaja lagi. Remaja lagi. Cuma pas kelas 1 itu dibilang gini ya, aneh emang basicnya itu kalau udah nggak ada sih fotonya tuh. Jadi aneh masuk STM itu juga kita masih pakai peci gitu. Emang udah demen pakai peci, ribut pun pakai peci gitu. Bentrok pun pakai peci. Nah, pas kita di STM itu kita itu masih nyari jati diri sampai kita ikut-ikut seminar agama, ya kan, nyari ustadz, ngikut. Dulu zaman itu taklim belum rame ya? Maksudnya yang Haul, Habib gitu. Oh, ya sebenarnya udah rame, cuma kitanya aja belum tergerak sana. Cuma waktu kelas 1 aneh dibimbing sama ustadz aneh di Tebet, namanya Ustadz Ahmad. Beliau alumni Kampung Jawa 7 tahun 84 apa 85 gitu. Masih dia masih ngajar sampai sekarang. Kayak gitu. Nah, dari situ beliau bimbing saya supaya nggak ke arah-arah situ lagi. Tapi emang namanya hidayah yang tadi bilang. Namanya hidayah. Aneh walaupun dididik sama beliau tuh ngaji mah ngaji, sholat mah sholat, tapi berantem iya gitu. Tawuran iya ya. Ya, tapi kalau Ustadz gini, ya udah ente tapi habis ribut kudu sholat taubat langsung digituin. Ya ibaratnya gitu. Jadi jangan sampai bandel tapi jangan sampai sholat ditinggal. Sholat tetap kudu dijaga katanya. Setiap habis berantem tawuran lu suruh taubat. Sholat taubat. Sama Ustadz tuh suruh kayak gitu. Tapi ya kadang dijalanin kadang enggak. Karena masih remaja. Masih remaja masih labil lah ya. Masih labil. Itu kalau bulan Ramadan yang berkesan selama remaja, apa yang ente nggak lupa? Bulan Ramadan yang nggak pernah lupa mah. Oh, di dunia remaja nih. Dunia remaja. Sama gak sih ngalamin bolong terus pura-pura puasa, sama gak sih sebenarnya? Nah, iya. Pada umumnya remaja lah, pada umumnya remaja. Ya. Pada umumnya ya sama. Ya waktu sekolah mah gitu puasa, ya kan. Ingat banget tuh lagi kenceng-kencengnya gitu. Pengen full puasa. Udah dapat malam ke 20 apa ya, udah mau akhir-akhir. Mainlah sama anak Dayak, Rempoa. Di Rempoa disuguhin makanan banyak banget. Udah lu itu siang-siang jam 1 di Johor. Habis sholat itu kita habis sholat udah kelar sholat. Lu masih pacar nggak lu? Masih. Percuma lu puasa di kita mana Dayak. Akhirnya kita buka juga. Udah pengen ini tuh. Ya emang sih kita masih pacaran waktu itu ya. Bagaimana lagi? Percuma lu puasa deh gitu. Itu satu kadang kita dijebolin sama teman-teman. Nah, terus tapi yang nggak bakal lupa itu kalau kita lagi bangunin sahur di kampung kita. Itu dari pakai beduk, dari pakai pontongan, dari pakai botol-botolan segala macam. Itu SOTR ya? Belum SOTR ya? Ada dulu SOTR. SOTR yang naik motor kan? Motor. Ya kita keliling kampung aja, sahur sampai gitu gedor. Ya itu paling seneng lah hal-hal kayak gitu. Sama kalau yang paling berkesan itu ya ketika kita buka puasa sama keluarga. Gitu waktu di rumah Rauf Kuning tuh waktu sekolah STM kan. Itu ada engkong, ada nyai, mamang kita itu, om kita itu. Itu masih kumpul semua karena kita satu rumah satu keluarga besar. Jadi kalau bisa buka puasa itu dari kolak segala macam itu komplit nggak mungkin satu mangkok. Itu gede-gede panci iya, gitu. Panci kolak ada, pancinya buat es ada, semuanya udah ada semua. Jadi yang semua keluarga pasti kumpul di situ. Ya tapi setelah engkong meninggal, nyai kita meninggal, ada beberapa keluarga meninggal, itu udah nggak ada lagi di tradisi keluarga kita, udah nggak ada. Okay. Istilahnya ada yang hilang lah ya. Ada yang hilang. Hilang kayak gitu. Tapi rata-rata apalagi anak STM pada saat remaja berpengaruh situasi di jalur sama kita pada saat kita berpuasa ya. Iya, puasa. Umumnya begitu. Iya, pada ini berantem kita bener kan ya? Kalau nggak gue buka nih. Ya apalagi sama anak STM ya kan. Jumat Israel nyerang. Lagi sholat Jumat
Israel. Gue puasa nih. Gue puasa nih. Otomatis kita lagi begini, Allahu Akbar, Israel bubar semua itu, kagak pada sholat. Jadi ribut ya. Habis ribut, depan pada minum air aqua semua. Ya udah dah. Yang namanya habis ribut kan capek. Itu posisi Jumatan, ya udah. Habis itu disampetin sama guru udah Pak Imam. Masuk. Udah sholat lagi. Udah berantem, nggak puasa lo. Sholat cuma setengah doang lagi. Cuma setengah doang. Doang lagi. Mungkin di zaman lo inget ya, apa sebelum lo juga udah begitu juga semuanya? Kan teman-teman anak air mungkin gitu kan. Setiap Jumat, apalagi puasa nih, digodanya sama tetangga udah. Wah, itu antara ngeladenin puasa kagak gitu. Udah capek kita udah ngap-ngapan, nggak mau ya. Ya Allah. Pokoknya ada di kondisi seperti itu ya. Iya, ada kondisi gitu. Tapi emang masa remaja enak aja ya, kita istilahnya Lebaran punya pakaian baru atau tidak, istilahnya puasanya mulus atau tidak, jalaninya kayaknya itu tantangannya menurut gua ya, tantangan untuk hal-hal yang tidak puasa lebih banyak kan? Iya, betul. Tantangan lebih berat kalau kita jadi. Malah beda waktu kita kecil kayak puasa pol gitu kan. Oh, bisa. Ya sekalinya kita batal juga masih kecil ya kan, belum ada dosa zaman dulu mah. Masih kecil sebelum 7 ya kan. Iya. Pas SD udah mulai tapi udah bisa ngimbangin karena pergaulan belum parah. Gitu kan. Masuk STM ya udah makalah begitu dah. Modelannya begitu. Berarti ente ngaji tetap sama yang di Tebet ya selama STM. STM. Nah, itu begitu lulus ngaji tetap jalan sama dia. Lulus aneh ngaji berhenti, nggak ngaji lagi. Mulai masuk ke dunia kerja. Dunia kerja sama ustadz jauh, masya Allah. Saking sibuknya. Lembur, ya kerja pabrik tahu sendiri lah, itu kan. Lembur wajib. Kita sekalinya pulang ya udah, paling itu tidur. Denger tausiah, timbang denger dari musola sebelah, ya udah capek, udah sambil ngantuk denger dari rumah aja, kadang-kadang gitu. Ya kan, udah girohnya udah kurang gitu. Karena pas dunia kerja, teman-teman itu ya udah lepas waktu itu. Nongkrong udah kurang. Karena sibuk nyari duit, istirahat kayak gitu. Lama tuh kayak gitu. Sampai akhirnya di titik ente mau ngaji lagi. Itu sekitar ada 13, 14, 15, 16 lah, 3 tahun lah gitu. Kondisi kayak gitu 3 tahun. Tapi setelah 2016 mulai tergerak hati, mulai pengen nyari wah gua nggak bisa begini aja dalam hati gitu, harus punya punya acuan nih, kalau gue mati gimana nih. Itu pas 2016 itu kenapa terenyuh, karena pertama keluarga banyak meninggal. Itu secara deket-deketan lah waktunya nih, tetangga meninggal, keluarga ada yang meninggal. Itu kan jadi cambukan kita ya kan. Waduh, begini mulu perasaannya, sini meninggal, teman kita sendiri ada yang meninggal, ya Allah gini mulu. Akhirnya tuh mulai kayak ada yang mulai masuk dah tuh, gitu. Wah nggak bisa begini aja. Akhirnya gabung lah, ada majelis Nurmus, majelis Rasulullah, kita hadir maulid, mulai hadir maulid, kayak gitu. Awalnya maulid, tapi belum bisa fokus di ngaji majelis taklim, belum. Karena ya posisi tadi. Oh berarti ngikutin event-event aja ya? Event aja, belum yang fokus buat duduk di majelis taklim sampai ada guru langsung, belum. Batasannya karena masih kerja. Jadi kita ngambil ya malam minggu, biasanya kan malam minggu kalau nggak hari minggu gitu kan. Wah malam, udah deh kita ya hadir gitu kan. Apalagi nggak jauh-jauh, deket-deketan dari rumah. Itu belum ada rasa kangen untuk hadir terus ya? Belum, sewaktu-waktu aja begitu. Karena eventnya wah deket rumah nih, dari Rawakuning bikin majelis Rasulullah panjang kan, ya kan, otomatis kita hadir di situ. Nah, kita nggak ada, deket banget ya kan. Tapi nggak sampai datang ke majelis ke Pancoran misalnya, kan nggak sampai segitu ya. Sampai sana, yang deket-deket dari rumah aja. Sampai 2017 saya ketemu sama Ustadz Saihu. Itu diajak di Klender tuh. Nah, beliau tuh ngajar majelis taklim. Jadi saya ngikut komunitas reptil, remaja pecinta ilmu. Di daerah mana? Di daerah Klender. Makmur. Apa namanya? Namanya Majelis Jadatul Khair, ada di Instagram. Cuma beliau dulu belum sebanyak ini muridnya. Kalau sekarang udah banyak kan beliau kan. Nah itu dia diajak sama adik kelas si Ambo tuh yang ngajak saya, bang kita ngaji di mana? Ini Ustadz Saihu di sini ada. Yaudah
Nah, awal ngaji itu niatnya bukan ngaji di majelis taklim, enggak. Nyari jodoh. Jadi kepengen punya pacar yang dia anak majelis dulu begitu. Udah mulai tergerak tuh, gak pengen deh anak-anak yang STM segala macam itu kan nyari-nyari pacar yang gitu enggak pengen. Pengennya tuh yang anak majelis awalnya tuh begitu. Tapi pas di majelis kita nggak nemuin. Nggak nemu tuh ya? Nggak nemu, udah salah niat. Salah niat. Udah salah niat itu tuh ngasih pencerahan supaya kita tuh ya dimanapun kita majelis ilmu. Malah kalau beliau lagi ngajar kita kesentil masalah kayak gitu. Lurusin niat kita kalau ngaji, ente pada apa niat kemari, pengen ketemu aneh atau pengen ketemu yang lain. Kadang-kadang gitu. Ya, remaja lah ya, wajar ya kan. Pas banget ya. Iya, pas banget itu kadang-kadang. Nah, awalnya tuh ngaji di situ ya karena posisi kerjanya masih mobile waktu itu. Habis dari pabrik, kita kerjanya kerja lapangan mobile. Nah, pas setelah dari kerjaan itu kita berhenti, kita dapat kerjaan yang terikat lagi di toko kue The Harvest. Nah, The Harvest Cake masuk di situ udah susah lagi ngaji. Sibuk jadwal sibuk jadwal dari dari outlet. Nah, dari outlet pindah ke PNG kita jadi orang lapangan lagi, cuma buat ke agama masih minim. Nah, sama down lagi lah, posisi down lagi waktu itu. Nah, masuklah pas udah mau naik jabatan. Dari situ kita ketemu sama seseorang seseorang yang tadi, tapi bukan dari majelis ya? Bukan dari tempat kerja. Tempat kerja. Ya, jadi acuan kita dulu 2018, awal itu 2018. 2018 kita itu menuju hijrah tuh. Namun kata saya mungkinnya jadi asbabnya lokasi hidayah itu dari situ ya kan. Jadi diketemuin sama perempuannya itu emang udah niat pengen nikah gitu. Tadinya kita ngumpulin dana segala macam sampai ada 17 jutaan lah dana kita. Ternyata ya qadarullah memang udah bukan jodoh. Ada sesuatu hal lah yang bikin kita tuh jadi nggak merit sama dia, sampai orang tuanya juga dia nangis juga gitu. Di situ saya galau. Galau. Down lagi. Tapi down di situ itu masya Allah. Saya kan dulu ngeband kan. Saya vokalis dulu band. Saya ngeband saya bubar. Di waktu itu juga saya sakit tipes. Habis sakit tipes, saya sama perempuan itu gagal. 3 perkara ini yang bikin saya bener-bener down. Sampai saya kan waktu itu incasnya di Karawang kan. Dari Karawang saya ke rumah ke Cakung, ke Pulau Gebang, itu naik motor sempoyong karena posisi tipes. Itu sampai rumah standari motor itu ngesot saya. Pak, tolong Pak, ngomong sama bakapnya kan. Tolong kenapa? Baru ceritain punya masalah ini sekarang sakit. Akhirnya ditampung sama bapak. Saya dapat libur 1 minggu. Di situ baru kayak ini mungkin Allah lagi ngebersihin saya di situ tuh. Ibaratnya musibah yang bertubi-tubi di situ bagi saya gitu, karena band saya bubar. Satu lagi, saya punya sahabat itu lagi pada pecah hati semua, berantem semua dah ibarat itu. Kok begini semua nih, ya kan? Akhirnya pas di situ nggak lama ada almarhum namanya Pak Yono. Nah, ini yang asbab pertama saya tuh. Ini siapa nih? Teman kerja apa? Bukan, Pak Yono ini tukang dagang lewat. Nah, itu yang orang tablik tadi itu. Nah, beliau ini dagang ikro, buku-buku ya kan, buku-buku kisah-kisah Islami. Saya lagi ngejemur pagi-pagi. Nah, kan lagi sakit, suruh ngejemur sama bapak kan. Pinggiran teras begitu. Pinggiran teras kita ngejemur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan nama saya. Oh, ini teman ini anaknya Pak Urip? Iya, anaknya Pak Urip. Akhirnya ngobrol sama saya, ngobrol seputar agama. Nah, mulai dari saat itu Pak Yono ngajak saya, udah Len, nanti kamu ikut saya aja katanya, belajar ngaji di sini di masjid gitu, di Masjid Al Marzukia di Pulau Jahe. Kapan Pak? Ntar malam ini ya, malam Rebo ya katanya, habis maghrib. Oh ya udah, ntar tenang aja, makan-makan ada di sono katanya gitu. Ya udahlah, awalnya mulai di situ ngikut, ketemu teman-teman dulu, silaturahmi. Awalnya silaturahmi itu kalau pada musyawarah. Nah, kebetulan hari Jumatnya pada ngajakin itikaf 3 hari. Nah, itikaf ini Ramadan apa itikaf biasa? Ya, itikaf sebelum Ramadan. Tapi setelahnya ntar Ramadan 10 hari nambahnya. 3 hari pertama itu berubah total menurut saya. 3 hari pertama saya ikut berubah total.
Itu depan saya masjid, Bang. Depan saya masjid, tapi saya buat ke situ kan berat gitu. Sebelum itu? Ya, pas setelah ikut 3 hari, itu ke masjid saya giroh banget. Ngaji depan masjid itu ada talim, kita ke situ duduk. Jadi semangat buat ngamalin agama tuh langsung naik gitulah. Wah, sampai hari pertama bingung ya kan, hari kedua bingung, hari ketiga baru saya mulai nangis. Oh, ternyata di sini ini yang namanya dibersihin mungkin ya, dibersihin daripada masa lalu kita segala macam. Nah, mulai dari situlah, setelah ikut 3 hari itu saya mulai ada tahap-tahap perubahan. Iya, tahap perubahan. Istilahnya bahasanya lu masuk ke pengajian jamaah tablik lah ya, di saat itu ya awalnya ya. Terus? Nah, awalnya ikut tablik di situ 2018 akhir saya berangkat 4 bulan tuh. 4 bulan ninggalin semuanya, kerjaan segala macam. Oh, selayaknya orang tablik nih ya? Iya, tablik iya. Yang siarnya cuman keliling masjid. Nah, itu ya, emang ngajak-ngajak orang gitu. Iya, ngajak-ngajak orang kayak gitu. Ninggalin pekerjaan. Karena emang waktu itu kan saya cuma doa gini, karena hati saya udah mulai goyang dalam artian gini. Ini saya kerjaan di sini kok lama-lama kayak udah kurang serat, ada yang haram di dalamnya gitu. Bagi saya gitu ya. Wah, ini ada yang nggak sinkron nih. Saya cuma doa, ya Allah, kalau memang pekerjaan yang Engkau ridho, maka lanjutin gitu. Tapi kalau enggak, berikan pekerjaan yang layak gitu, yang Kau ridho gitu. Akhirnya nggak lama saya kena pengurangan. Adalah sekitar 15 orang kena pengurangan. Termasuk saya dapat pengurangan. Barulah saya berhenti kerja. Fokus di situ. Apa yang dirasain? Berangkat 4 bulan ya banyak kisah di situ. Jalan kaki soalnya gitu. Dari di Tasik tuh, dari daerah Pamayang. Oh, ente keluar kota juga? Iya, Tasikmalaya. Pamayang sampai Kawalu 33 masjid jalan kaki pelan-pelan tuh. Dari masjid ke masjid ada yang diusir, ada yang enggak, itu banyaklah hal. Banyak kejadian. Ya sehingga saya ngambil pelajarannya, yaitu pentingnya kita itu pas kita di sana melihat karakter orang lain tuh seperti ini, ya kan? Melihat kondisi perkampungan seperti ini, keadaan umat tuh seperti ini. Dulu kita masih begitu kan. Wah, Masya Allah, dulu kita di rumah aja kan, ketika kita keluar melihat kondisi masyarakat, ya Allah seperti ini. Akhirnya kita mulai ada ketimbulan risau. Dikit-dikit pengennya doa aja nih orang, ya Allah dapat berikan hidayah ya Allah kepada orang ini. Doa terus, pengennya doa terus gitu. Pulang 4 bulan, barulah mulai mulai ngaji lagi, mulai ngaji taklim. Nah, pas setelah nggak lama nikah kan kita taruh. Ente taruh tuh? Iya, taruh. Nggak lewat pengajian nyari lagi nggak ya? Oh, enggak. Kirain pindah pengajian nyari lagi. Kan dari Ustadz juga, dari Ustadz tablik juga. Dari Ustadz ngasih, tiba-tiba telepon. Ente di mana? Ini lagi di markas Bonjeruk. Ya udah, ente ke rumah. Ngapain Ustadz? Udah kemari buruan gitu. Nah, ternyata beliau ngenalin saya sama abang ipar saya ini. Kebetulan abang ipar dulu satu pondok, satu kobong lah dulunya ya kan, waktu masih di pesantren di Temboro. Nah udah ya, belak-belakan abang ipar saya ngomong, nih saya mau kenalin adek usia segini, kerjaan ini. Saya nggak panjang lebar, ya udah insya Allah saya istikharah, kalau emang ini saya besok datang ke rumah. Nah saya ngobrol sama bapak langsung setuju. Besok pagi saya langsung ke rumah nazar, ketemu sama calon istri ya kan. Seminggu langsung lamar. Itu prepare, kalau taruh itu ada prepare dari kita 1 bulan setelahnya. 1 bulan setelah lamaran mempersiapkan segala sesuatunya untuk resepsi. Itu kantong kosong, nggak megang apa-apa, nekat aja awalnya. Awalnya belajar nekat aja. Nekat dalam artian yakin kalau kita niat baik pasti akan Allah kasih jalannya. Nggak lama dari situ saya posisi kan waktu ngelamar itu saya masih jadi kuli panggul di pasar. Sempet. Jadi sambil nunggu kerja, ada apa aja kita kerjain lah. Gak lama kita bantuin orang dagang peci, bantuin buka dagangannya. Pasar mana? Pasar Pulau Jahe. Pasar Pulau Jahe situ. Gak lama kita nikah, ya kan? Dengan gaji yang nggak seberapa, ya alhamdulillah dari pihak keluarga ridho gitu kan, menerima, ya alhamdulillah. Adalah, itu nggak perlu disebutin nominalnya. Tapi istri posisinya ada kerjaan. Iya, ada kerjaan bidan. Ya udah, setelahnya barulah
kita nikah baru pindah ke sini ke Petojo. Tadinya di mertua, belum di sini, masih di Pondok Mertua Indah. Hah? Di Pondok Mertua Indah. Ya masih di mertua, samping nih, samping musola itu. Oh, sekarang akhirnya pindah kemari. Ya pindah ke sini akhirnya sekarang. Nah, begitu nikah masih di tablik atau bagaimana nih kelanjutan perjalanan hijrah ente? Oh, ya setelah nikah pertama masih di tablik. Sebenarnya masih ketemu teman tuh masih aktif gitu, silaturahmi, masih sering ke ustadz ke masjid masih kita sering silaturahmi. Cuma waktu itu 2019 akhir kita mulai ada rasa kurang di hati dalam artian kok saya belajar hijrah begini sama teman-teman, tapi kok kayak ada yang masih ganjel gitu loh. Apa sih ini? Nah, awal mulanya itu ya saya ngobrol sama Ustadz dulu kan. Ustadz, saya masih kurang aja rasanya. Ya kalau Ustadz bang arahnya udah ente istiqomah aja amalannya ya, secara umum lah gitu kan. Sholatnya dibenerin, sholat sunnah tambahin, doa terus saja supaya diistiqomahin. Nah, suatu ketika saya minta sama Allah, ya Allah bimbing saya, ya Allah rohani saya, hati saya gundah gitu, bimbing saya supaya saya pengen punya guru gitu, pengen punya guru aja gitu niatnya. Dan punya guru kan selama di tabligh kan kita nggak ada gurunya kan, kita berjamaah saling mengingatkan, saling menyemangatkan untuk ibadah kan itu. Tapi setelahnya saya minta ya Allah supaya dipertemukan dengan guru. Nah, kita nggak ngomong guru rohani atau mursyid, enggak, kita nggak ngomong itu, cuma kita minta guru aja, guru pembimbing aja. Nggak lama kalau nggak salah Oktober 2019 Oktober itu yang Allah kasih mimpi itu. Mimpi laki-laki jubah putih. Laki-laki jubah putih datang bangunan buat tahajud. Nah, itu di samping kanan tangannya pegang tasbih modelnya begini. Tasbih ini. Ada 5 ciri. Tuh. Tasbihnya beda ya. 2, tasbihnya 3, 4, 5. Nah ini nih. Ada 5. Nah saya nanya sama Ustadz nih, maksudnya apa Ustadz deh? Kita zikir pagi petangnya gimana ya katanya? Ya lagi belajar Ustadz. Oh ente suruh nyari guru mursyid apa tuh? Guru toriko, pembimbing rohani. Wah ini yang aneh cari, ya kan? Gak lama aneh ngobrol silaturahmi sama temenannya tuh Bang Rian yang dari Bandung tapi tinggalnya di sini di Cakung waktu itu. Tinggal di Cakung. Bang, ente ngerti nggak makna guru rohani itu gimana? Oh toriko maksudnya. Iya. Ente kenapa emang? Nggak, ente pengen belajar itu dah. Ente gimana menurut ente? Aneh udah ngaji itu, atau udah belajar juga gitu. Ntar kalau mau aneh ketemuin nama Kiai aneh gitu. Akhirnya ketemulah namanya Kiai Jamaluddin. Pas di istimanya Jamaah Tabligh di Cikampek tuh. Nah, pertemuan di sana, ketemulah sama beliau. Disampaikan, dikasih nasihat, dikasih support terus ya. Situ saya baru dikasih ijazah. Ijazah talqin toriko. Namanya Toriko At-Tijaniyah. Sanadnya ke Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang ada di Maroko. Tapi sanad bawahnya dari Syekh Ahmad Khairi di Depok ke Syekh Salahuddin di Mesir, naik lagi ke Syekh Muhammad Al-Hafiz di Mesir, Syekh Abdul Munim di Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghali di Maroko, sampai ke Syekh Ahmad Tijani. Baru mulai dari saat itu diajarkan tuh bagaimana mentazkiyah diri kita, mentazkiyah hati kita. Ya selama ini yang kita rasain ya sholat, yang penting sholat, puasa, yang penting puasa, baca Quran, yang penting semuanya yang penting lah. Tapi ternyata di balik semua itu ada hal-hal khusus yang kita itu jarang orang pelajari, yaitu mengenai sisi rohani daripada setiap amaliyah itu. Sisi rohani. Iya, sisi rohani. Tapi ketika suatu saat Allah jatuhkan kita ke dalam hal-hal keburukan, kita langsung kembali kepada Allah, jalan-jalan kepada Allah lah. Itu taufik dan hidayah dari Allah, itu mutlak. Nggak ada kita, makanya dibilang kata guru saya, semua amal, semua ibadah kita itu mutlak, bukan diri kita yang lakuin, tapi ini karena kasih sayang Allah, Allah yang gerakin kita. Kita beramal itu Allah yang ngasih amal buat kita. Supaya apa? Supaya kita ingat Allah. Ini kita nggak sadar-sadar.